Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sulasni dari Prodi Manajemen Universitas Perwira Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Manajemen Lintas Budaya dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Nah, langsung saja kita menuju pada materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada Manajemen Lintas Budaya. Yang kedua ada berbeda bahasa, berbeda dunia. Yang ketiga ada culture shock atau geger budaya. Yang keempat ada budaya organisasi. Dan yang kelima ada negosiasi dan pengambilan keputusan dalam bisnis internasional. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu manajemen lintas budaya. Pertama-tama, kita harus tahu lebih dahulu apa itu budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai adat istiadat, akal, pikiran, maupun budi. Kata budaya lebih merujuk kepada pola pikir seorang manusia. Segala hal tersebut berkaitan dengan bahasa atau metode komunikasi, kebiasaan yang terjadi di lingkungan atau biasa disebut dengan adat istiadat. Selanjutnya, mengapa budaya sangat penting? Di sini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi internal integration. Dengan adanya budaya, maka dapat menyatukan semua anggota dalam organisasi sehingga mereka tahu bagaimana untuk saling berhubungan dan bekerja sama satu dengan lainnya. Lalu membantu anggota organisasi untuk mengembangkan suatu kebersamaan identitas sehingga masing-masing anggota tahu bagaimana mereka dapat bekerja sama secara efektif dan efisien. Dan budaya dapat menjelaskan bagaimana masing-masing anggota dapat berkomunikasi di dalam organisasi. Nah, selanjutnya yaitu dilihat dari sisi external adaptation. Budaya dapat membantu organisasi untuk beradaptasi terhadap lingkungan luar organisasi. Lalu, nilai-nilai budaya yang benar dapat membantu organisasi untuk menanggapi respon dengan cepat terhadap kebutuhan konsumen atau mengurangi persaingan dengan pihak luar. Dan budaya mengikat karyawan untuk bersama dan bersatu membuat komunitas organisasi bersama daripada hanya kumpulan organisasi yang bersifat individu. Kemudian, apa itu manajemen lintas budaya? Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Nah, di sini ada bidang-bidang manajemen lintas budaya. Yang pertama ada budaya adaptasi atau adaptation culture, yang kedua ada achievement culture, yang ketiga ada clan culture, dan yang keempat ada bureaucratic culture. Nah, 4 macam budaya organisasi atau corporate. Yang pertama ada budaya clan. Memiliki nilai-nilai kooperatif, kebijaksanaan, keadilan, dan kesederhanaan sosial. Yang kedua ada budaya birokratik. Memiliki nilai-nilai ekonomi, formalitas, rasionalitas, keturunan, dan kepatuhan. Yang ketiga ada budaya adaptabilitas. Memiliki nilai-nilai kreativitas, eksperimen, resiko, autonomi, dan responsivitas. Dan yang keempat atau yang terakhir ada budaya achievement. Memiliki nilai-nilai kompetisi, kesempurnaan, agresivitas, inisiatif, personal, dan ketekunan. Selanjutnya yaitu tujuan memahami manajemen lintas budaya. Nah, tujuan kita memahami manajemen lintas budaya karena manajemen lintas budaya dapat membantu kita memahami bagaimana lingkungan kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang dan tentunya dapat menunjang kinerja dari elemen dalam kelompok tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada materi yang kedua dan ketiga, yaitu berbeda bahasa, berbeda dunia.
Boas tahun 1911 dalam Duranti tahun 1997 mengatakan bahwa kelompok orang tertentu yang mempunyai hubungan darah akan memiliki bahasa tertentu dan jenis budaya tertentu yang berbeda dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi ini membuat mereka memiliki pandangan tentang realitas dunia yang berbeda-beda. Perbedaan budaya tersebut dalam realitas sosial dapat dilihat secara nyata, misalnya dalam sistem religi, sistem nilai, seni, mata pencaharian, perilaku, tradisi, bahasa, dan lain sebagainya. Dengan perbedaan tersebut, lahirlah bahasa dan bangsa seperti Indonesia, Jerman, Inggris, Cina, Jepang, Mesir, Arab, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep dan gagasan yang berbeda tiap bangsa. Yang pertama ada parochialism. Adalah kecenderungan untuk melihat dunia dengan pandangan dan perspektif. Hal itu akan menjadi masalah yang sulit bagi banyak manajer internasional yang sering berasal dari negara maju dan mempunyai keyakinan bahwa pengetahuan mereka lebih dari cukup untuk mengatasi masalah yang timbul dari negara yang lebih terbelakang ekonominya. Banyak manajer mempunyai pandangan itu karena didukung dengan latar belakang pengetahuan dalam mempelajari ilmu manajemen di negara maju. Selanjutnya ada simplification. Adalah proses yang menunjukkan orientasi yang sama terhadap kelompok budaya yang berbeda. Sebagai contoh, cara manajer Amerika berinteraksi dengan manajer Inggris. Sama caranya dia berinteraksi dengan eksekutif Asia. Di sini lebih diarahkan pada penyesuaian terhadap keadaan lingkungan guna menghindari pertentangan atau konflik dalam organisasi. Selanjutnya ada elemen budaya mempengaruhi pasar internasional. Yang pertama ada materi hidup atau material life. Yang kedua ada bahasa atau language. Yang ketiga ada interaksi sosial. Yang keempat ada estetika. Yang kelima ada agama. Yang keenam ada pendidikan, dan yang terakhir ada sistem nilai. Selanjutnya, konsep tentang kontrak dan etika bagi berbagai bangsa. Etika sendiri merupakan pandangan manusia dalam berperilaku menurut nilai-nilai yang baik. Etika atau budi pekerti disebut juga norma moral. Norma moral atau etika adalah norma paling dasar yang merupakan kebiasaan atau cara pandang seseorang di lingkungan masyarakat dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Etika terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni yang pertama ada metaetika atau studi konseptika. Yang kedua ada etika normatif atau studi penentuan nilai etika. Dan yang ketiga ada etika terapan atau studi penggunaan nilai-nilai etika. Di sini, etika bisnis dalam prinsipnya yang dikemukakan oleh Sonny Kraft tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, dan yang terakhir ada prinsip integritas moral. Founder MC dan R.A. Workley dalam artikelnya di Advanced Management Journal tahun 1988 memberikan 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu yang pertama ada utilitarian approach. Setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Yang kedua ada individual rights approach, yaitu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain. Dan yang ketiga ada justice approach, yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok. Nah, terdapat banyak perbedaan kebudayaan antar negara sehingga bagi para manajer yang berskala internasional perlu melengkapi dengan pengetahuan tentang berbagai kebudayaan di berbagai negara.
Hal itu dilakukan untuk mempermudah pengembangan industri atau usaha yang akan memberi hasil yang optimal dalam banyaknya pengetahuan mengenai berbagai kebudayaan antar negara akan memperkaya seorang manajemen taraf internasional dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi lingkungan dia berada untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antara personil di tempat manajer tersebut berada. Nah, sekarang kita masuk pada materi 4 dan 5, yaitu culture shock atau geger budaya. Istilah culture shock diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960 oleh ahli antropologi yaitu Carl Vero Oberg. Culture shock sendiri merupakan sebuah kondisi atau keadaan mental yang timbul akibat adanya transisi dari situasi atau lingkungan yang telah dikenal dengan baik ke lingkungan baru yang berbeda. Dan berbagai kebiasaan yang kita ketahui selama ini tidak efektif untuk diterapkan pada lingkungan yang baru. Selanjutnya ada dampak culture shock. Ada dapat menimbulkan berbagai kondisi yang mempengaruhi kondisi fisik dan mental seperti kelelahan dan disorientasi arah dan lain sebagainya. Selanjutnya ada menimbulkan berbagai macam stresor yang memerlukan penyesuaian. Stresor dapat berupa masalah komunikasi, isolasi, kesulitan dalam penyesuaian diri. Selanjutnya, berbagai reaksi ketika mengalami culture shock, yaitu yang pertama ada sikap pesimis terhadap lingkungan baru. Yang kedua ada bingung dan disorientasi. Yang ketiga takut terhadap penolakan. Yang keempat sakit perut dan sakit kepala. Yang kelima homesickness. Yang keenam merindukan keluarga dan teman. Dan yang terakhir ada takut kehilangan rasa percaya diri dan merasa cemas. Nah, di sini ada tahapan culture shock. Yang pertama, ada existment phase, yaitu masa bulan madu. Yang kedua ada culture shock atau masa krisis. Dan yang ketiga ada mastery phase atau penyesuaian. Nah, di tahap yang ketiga ini kita sudah mulai beradaptasi dan menyesuaikan terhadap culture shock atau geger budaya yang kita alami. Di balik dampak negatif, di sini terdapat dampak positif dari culture shock, yaitu yang pertama adanya keterlibatan individu dalam mempelajari budaya baru dan tidak terperangkap dalam kebudayaan yang dapat mengisolasinya dari masyarakat. Selanjutnya merupakan kesempatan bagi individu untuk mempelajari lebih dalam mengenai kebudayaannya sendiri. Dan yang terakhir, melatih kemampuan individu untuk menjadi bagian dari masyarakat multikultural. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya culture shock atau geger budaya. Yang pertama ada faktor agama, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor pergaulan, faktor adat istiadat, faktor sosiologis, faktor geografis, dan yang terakhir faktor bahasa keseharian. Nah, di sini kita masuk pada materi yang keenam, yaitu budaya organisasi. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Di sini ada 7 karakteristik utama dari budaya organisasi. Adalah yang pertama ada inovasi dan pengambilan risiko, yang kedua ada memperhatikan detail, yang ketiga orientasi pada hasil, yang keempat orientasi pada orang, yang kelima orientasi pada tim, yang keenam keagresifan, dan yang terakhir atau ketujuh ada stabilitas. Selanjutnya ada 3 tingkat budaya organisasi. Yang pertama ada budaya organisasi yang tampak atau visible, yaitu cara berpakaian, simbol-simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor.
Yang kedua, ada budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, yaitu disiplin dan makna prestasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ada keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi, yaitu adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Nah, apakah organisasi memiliki budaya yang seragam? Bahwa individu yang memiliki latar belakang yang berbeda atau berada di tingkatan yang tidak sama dalam organisasi akan memahami budaya organisasi. Sebagian besar organisasi memiliki budaya yang dominan dan banyak subkultur, di mana budaya yang dominan yaitu mengekspresikan nilai luhur yang diberikan oleh mayoritas anggotanya dan memberikan efek kepribadian organisasi yang berbeda. Subbudaya yaitu budaya kecil di dalam organisasi, cenderung berkembang di dalam organisasi besar untuk merefleksikan masalah. Selanjutnya, budaya yang kuat lawan budaya yang lemah. Nah, budaya yang kuat di sini suatu budaya yang nilai luhur secara intensif dianut dan disebarkan secara luas. Misalnya, dalam menanggapi survei manajemen, jika sebagian para pekerja memiliki opini yang sama mengenai misi dan nilai organisasi. Nah, budaya yang lemah di sini sebaliknya, dalam menanggapi survei manajemen, para pekerja memiliki opini yang besar atau opini yang sangat besar variasinya. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh budaya? Yang pertama ada fungsi budaya. Yang kedua ada budaya menciptakan iklim. Yang ketiga ada dimensi budaya yang etis. Yang keempat ada budaya dan inovasi. Yang kelima ada budaya sebagai suatu aset. Dan yang terakhir ada budaya sebagai kewajiban. Nah, selanjutnya bagaimana sebuah budaya dimulai? Budaya dimulai dari kebiasaan, tradisi, dan cara umum organisasi saat ini dalam melakukan suatu hal, sebagian besar sehubungan dengan apakah hal ini telah dilakukan sebelumnya dan seberapa berhasilnya dahulu melakukannya. Pencipta budaya terjadi pada 3 cara. Yang pertama, para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan mereka lakukan. Yang kedua, menanamkan dan mensosialisasikan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. Dan yang terakhir, perilaku dari para pendiri sendiri mendorong para pekerja untuk mengidentifikasi dengan mereka dan menginternalisasikan keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Selanjutnya, mempertahankan suatu budaya hidup. Ketika suatu budaya telah pada posisinya, maka praktik di dalam organisasi mempertahankan dengan memberikan pada para pekerja suatu rangkaian pengalaman yang sama. Terdapat 3 paksaan dalam mempertahankan suatu budaya. Yang pertama ada pemilihan. Tujuan secara eksplisit dari proses pemilihan adalah untuk mengidentifikasi dan merekrut para individu dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk bekerja dengan berhasil. Yang kedua ada manajemen puncak. Tindakan dari manajemen puncak juga memiliki dampak utama terhadap budaya organisasi. Melalui kata-kata dan perilaku, para senior eksekutif menetapkan norma-norma yang menyaring melalui organisasi. Dan yang ketiga ada proses sosialisasi. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi yang beretika. Cara para manajer menciptakan budaya organisasi yang beretika dengan mengikuti beberapa prinsip. Yang pertama, ada menjadi panutan yang terlihat. Yang kedua, mengomunikasikan ekspektasi yang beretika. Yang ketiga, menyediakan pelatihan yang beretika. Yang keempat, memberikan imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika. Dan yang terakhir ada menyediakan mekanisme perlindungan. Selanjutnya, menciptakan budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif merupakan suatu budaya yang menekankan pada yang pertama, membangun kekuatan pekerja.
Yang kedua, memberikan imbalan yang lebih daripada memberikan hukuman. Yang ketiga, serta menekankan pada vitalitas dan pertumbuhan dari individu. Nah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir atau materi yang ketujuh, yaitu negosiasi dan pengambilan keputusan pada bisnis internasional. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu negosiasi. Negosiasi merupakan proses pertukaran apapun yang membutuhkan persetujuan dalam suatu atau bisa dibilang dengan bisa uang, bisa waktu, bisa sebuah kondisi, dan lain sebagainya. Negosiasi biasanya terjadi ketika kita memiliki sumber daya yang terbatas, seperti waktu, uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses negosiasi. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Yang kedua ada mendefinisikan aturan-aturan pokok. Yang ketiga, klarifikasi dan justifikasi. Yang keempat, ada penawaran dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, menutup negosiasi dan implementasi. Selanjutnya, budaya dan negosiasi. Seorang negosiator sifatnya wajib untuk membaca situasi, memetakan keadaan, dan mengerti kultur sehingga dia tahu harus menempatkan posisi seperti apa. Apalagi dalam suatu negosiasi bisnis yang berada di level internasional, seorang negosiator seharusnya cukup mumpuni untuk membaca situasi cross-kultural maupun interkultural. Dari sini bisa dilihat bahwa kemampuan seorang negosiator untuk membaca situasi menentukan keberhasilannya dalam melakukan negosiasi. Kemampuan membaca budaya menjadi faktor yang cukup penting bagi seorang negosiator. Nah, berdasarkan analisis faktor budaya, Hofstede tahun 1980 secara empiris menemukan ada 4 dimensi program mental yang dikembangkan dan mempengaruhi proses terjadinya negosiasi. Yaitu yang pertama ada power distance, yang kedua ada uncertainty avoidance, yang ketiga ada individualitas versus kolektivitas, dan yang terakhir ada maskulinitas versus femininitas. Lalu pendekatan-pendekatan pengambilan keputusan etis oleh Leonard. Yang pertama ada pendekatan filosofi, yang kedua pendekatan 5 pertanyaan, yang ketiga pendekatan standar normal, dan yang keempat pendekatan Pastin. Selanjutnya budaya dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam budaya-budaya yang berlainan. Siapa yang mengambil suatu keputusan, kapan keputusan itu diambil, dan pentingnya rasionalitas yang beraneka dalam organisasi-organisasi di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan budaya nasional bila kita membahas pendekatan seorang individu ke pengambilan keputusan. Peningkatan komitmen mempunyai implikasi-implikasi yang luas bagi keputusan manajerial dalam organisasi. Banyak organisasi telah menderita kerugian besar karena wirausahawan bertekad membuktikan bahwa keputusan awalnya benar dengan terus mengorbankan sumber daya ke apa yang merupakan urusan rugi sejak awal. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.